Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan contoh metode implementasi coding dalam hal ini yaitu aplikasi cuaca. Anggota kelompok kami yang pertama Mahendra Kirana dengan ekor NIM 058, Minhajul Yusri Hairi dengan ekor NIM 006, Laude Fahmi dengan ekor NIM 022, Waliudin dengan ekor NIM 018, Rabiatul Awalia dengan ekor NIM 003, dan Turikul Ulum dengan ekor NIM 106. Aplikasi cuaca sederhana adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan informasi tentang kondisi cuaca saat ini, suhu, dan beberapa parameter cuaca lainnya. Masalah yang mungkin muncul adalah akurasi data cuaca, pembaruan data, dan ketersediaan data cuaca global dan lokal. Yang pertama, UML Class Diagram. Kelas diagram yang kami buat menggambarkan hubungan antara entiti negara, cuaca, dan hari. Kelas negara adalah entitas yang mewakili berbagai negara di dunia. Kelas cuaca mewakili data cuaca termasuk suhu, kelembapan, dan kondisi cuacanya. Dan kelas hari mewakili hari dalam seminggu. Berikut kode JavaScript yang digunakan. Yang pertama, constWeather API adalah variabel yang menyimpan URL untuk mengakses API cuaca. Yang kedua, const keyword adalah variabel yang digunakan untuk mengambil kata kunci pencarian. Yang ketiga, const button search untuk mengambil tombol pencarian. Yang keempat, container yang digunakan untuk menampilkan hasil cuaca yang diambil dari API. Kode selanjutnya yaitu fungsi button search yang mengambil data dari API dan siap untuk ditampilkan. Ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini terdiri dari 3 aktor dan 3 use case. Aktor pertama adalah pengguna, sedangkan aktor kedua, ketiga, dan keempat masing-masing adalah negara, provinsi, dan kota kabupaten. Use case pertama adalah cari lokasi, sedangkan use case kedua dan ketiga masing-masing adalah include dari use case pertama. Dalam diagram ini, penggunaan berinteraksi dengan sistem untuk mencari lokasi. Use case cari lokasi mencakup use case negara, provinsi, dan kota kabupaten. Use case negara termasuk dalam use case cari lokasi, sedangkan use case provinsi dan kota kabupaten termasuk dalam use case negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur HTML dari Simple Weather App. Nah, yang pertama itu terdapat struktur HTML pada biasanya, terus ada tag link yang menghubungkan antara file CSS dengan file HTML. Terus yang kedua ada tag body yang di dalamnya terdapat divisi ID app, dan di dalam divisi ID app ini terdapat divisi class form, di mana divisi class form ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen formulir pencarian cuaca. Di dalam divisi class form ini terdapat input type text. Ini adalah kotak input text yang memungkinkan pengguna memasukkan nama wilayah yang ingin dicari cuacanya. Selanjutnya ada button search. Ini adalah tombol yang digunakan untuk memicu pencarian cuaca. Dan ada divisi ID container. Ini adalah divisi yang digunakan untuk menampilkan hasil pencarian cuaca. Dan yang terakhir itu ada text script yang menghubungkan antara file JavaScript eksternal yaitu client.js yang berisi logika untuk melakukan pencarian cuaca dan menampilkan hasilnya di dalam halaman web Simple Weather App. Baik, ini adalah implementasi coding dari interface aplikasinya. Yang pertama ada di bagian kode terdapat function show element yang memuat parameter data. Nah, fungsi ini akan digunakan untuk membuat elemen HTML berdasarkan data cuaca yang diberikan. Kemudian terdapat return H3 data location name sampai data location country. Ini adalah bagian dari string yang dikembalikan oleh fungsi. Nah, ini akan menghasilkan elemen H3 yang berisi informasi lokasi cuaca seperti nama kota, region, dan negara. Kemudian terdapat elemen gambar yang menampilkan ikon cuaca berdasarkan data cuaca. Kemudian ada elemen H1 yang menampilkan suhu saat ini dalam derajat Celcius. Kemudian ada elemen div dengan kelas CSS time yang digunakan untuk menampilkan waktu terakhir diperbarui dan kondisi cuaca. Dan yang terakhir terdapat elemen paragraf P yang menampilkan waktu terakhir diperbarui dan teks kondisi cuaca. Kemudian di sebelahnya ini adalah implementasi dari hasil codingan tersebut. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana pemodelan MVC-nya. Yaitu yang pertama bisa dilihat di sini, gambar paling kiri itu merupakan client.js. Tengahnya itu bagaimana penyusunan folder yang kami gunakan dalam penyusunan MVC-nya. Dan paling kanan adalah gambar dari server. Dapat dilihat bahwa server yang berada paling kanan itu akan menghubungkan API-nya dengan server lokal kami. Jadi API-nya itu akan menghubungkan server yang kami buat, itu server lokal, akan terhubung terhadap server yang dimiliki oleh Water API. Kemudian Water API akan memberikan data-data yang kami butuhkan menggunakan API tadi. Kemudian data-data tersebut akan dikirimkan ke klien. Klien kemudian menggunakan data-data tersebut untuk
disesuaikan dengan data mana yang akan diambil. Jadi apabila inputan yang dibuat oleh user yaitu berupa nama wilayah, contohnya adalah Indonesia, maka data-data yang kami ambil dari server akan disesuaikan dengan inputan yang dibutuhkan atau inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian inputan tersebut akan dikelola dan akan ditampilkan di fungsi show element yang berada di bawah itu di client.js, di mana fungsi tersebut akan menampilkan tag-tag HTML yang kemudian akan digenerate atau akan dihasilkan dan ditampilkan di view. Jadi bisa dilihat juga di tengah itu, di gambar tengah terdapat pembagiannya, yaitu controller diwakili oleh client.js, model diwakili oleh server.js, dan view diwakili oleh file index dan file index HTML dan file CSS-nya. Sehingga beginilah bagaimana kami menampilkan penggunaan MVC-nya yang kemudian view akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu saja. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan model MVP Views. Pengguna memasuki halaman program pencarian. Bisa dilihat dari codingannya itu memasukkan wilayah. Pengguna memasukkan wilayah yang akan dicarinya dan interface itu akan menampilkan sesuai dengan yang dicarinya. Interface akan menampilkan sesuai dengan hasil pencarian si pengguna dengan sumber cuaca yang diisi dari server atau sumber data cuaca lainnya. Dari hasil presentasi, kami dapat menyimpulkan bahwa model View Controller atau MVC adalah desain arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Ini meningkatkan pemeliharaan, fleksibilitas, dan skalabilitas aplikasi dengan memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengendalian interaksi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.